Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, semangat dan luar biasa. Pada kesempatan kali ini Bu Evi akan menjelaskan kisah keteladanan tentang Nabi Ilyas alaihi salam dan Nabi Ilyasa alaihi salam. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, terlebih dahulu Bu Evi akan memberitahukan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihi salam. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan kerjasama sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Dan yang terakhir, kita dapat menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Sedangkan indikator pencapaian dalam pembelajaran ini adalah memiliki sikap sabar dan kerjasama sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihi salam. Menunjukkan pelajaran apa yang dapat dipetik dari kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Menjelaskan kisah keteladanan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihi salam. Mari anak-anak kita belajar tepuk 25 Nabi dan Rasul di video berikut ini. Kita simak baik-baik. Nama 25 Nabi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kisah Nabi Ilyas alaihi salam juga diterangkan di dalam surat As-Saffat ayat 123 sampai 126 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin idh qala liqaumihi alat tattaqun atad'una ba'law wa tadaruna ahsanal khaliqin. Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Shadaqallahul adzim. Nabi Ilyas merupakan salah satu keturunan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Ilyas menjadi pembimbing kaum Yordan dan diangkat menjadi nabi di tahun 870 sebelum Masehi. Kaum Bani Israel pada saat itu menyembah patung Baal. Patung Baal yaitu patung wanita cantik yang ditempatkan di atas Gunung Karmel di tengah kota. Sehingga kota tersebut dijuluki dengan kota Baalba.
Nabi Ilyas menyerukan kepada kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi orang kafir Quraisy tetap durhaka, bahkan menentang, ingin membunuh Nabi Ilyas. Agar selamat dari kejahatan orang-orang kafir, Nabi Ilyas kemudian bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Akibat dari itu, Allah akhirnya murka dan menurunkan musibah kekeringan di sana, tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Hal itu berakibat banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk yang mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas itu benar. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar musibah kekeringan dapat dihentikan. Namun, setelah musibah itu berhenti, orang-orang kembali menjadi durhaka. Kemudian Allah menjadi lebih murka lagi dengan menurunkan gempa bumi yang menyebabkan hancurnya seluruh kota Ba'alba. Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam adalah Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Nabi Ilyas selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Namun bagi umat manusia yang durhaka, Allah akan turunkan malapetaka atau siksa atau bahkan nauzubillah. Anak-anak, kita bisa lihat di situ contoh implementasi sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Itu gambarnya apa ya? Oh, betul. Gambarnya adalah anak yang sedang belajar atau menuntut ilmu. Sabar dalam mencari ilmu merupakan contoh dari sikap sabar yang dimiliki oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Karena itu, dengan sabar kita bisa mencapai ilmu dengan baik. Nabi Ilyasa disebut dalam kisah Nabi Ilyas saat Rasul itu dikejar-kejar oleh kaumnya dan bersembunyi di rumah Ilyasa. Ketika Nabi Ilyas bersembunyi di rumahnya, Nabi Ilyasa masih belia. Saat itu, ia tengah menderita sakit, kemudian Nabi Ilyas membantu menyembuhkan penyakitnya. Setelah sembuh, Nabi Ilyasa menjadi anak angkat Nabi Ilyas yang selalu mendampingi untuk menyeru ke jalan kebaikan. Nabi Ilyasa melanjutkan tugas kenabian tersebut. Begitu Nabi Ilyas meninggal, Nabi Ilyasa melanjutkan misi ayah angkatnya agar kaumnya kembali taat kepada ajaran Allah. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyasa, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah. Akan tetapi setelah beliau wafat, kaumnya pun kembali menjadi durhaka, yang akhirnya mereka kembali dilanda kesengsaraan. Pada saat-saat itulah lahirilah Nabi Yunus alaihi salam. Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Ilyasa alaihi salam adalah Nabi Ilyasa adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa pula mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram, makmur karena kaumnya berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Sedangkan kedurhakaan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah penyebab kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Contoh implementasi sikap kerjasama di sekolah bisa dilihat di gambar tersebut. Itu anak-anak sedang ngapain ya? Betul, anak-anak sedang bekerja sama membuat prakarya dari Play-Doh. Dengan kerjasama berarti kita mengimplementasikan sikap yang dimiliki oleh Nabi Ilyasa alaihi salam.
Evaluasi pada pembelajaran hari ini adalah anak-anak bisa menceritakan kembali kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa di kertas HVS atau di kertas gambar. Setelah kamu ceritakan kembali, kamu bisa menghias kertas tersebut dengan hiasan-hiasan yang ada di rumah. Kamu bisa kreasikan dengan spidol atau krayon yang kamu punya. Referensi dari materi pembelajaran hari ini, Bu Evi mengambil dari buku guru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017, buku guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 SD, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan Bu Evi juga mengambil dari buku siswa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 SD, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelum Bu Evi tutup pembelajaran ini, ada ice breaking untuk pelajaran pertemuan selanjutnya. Kita simak baik-baik ya. Selamat datang di channel Depot Iqro Assalam, pusat kebutuhan ngaji terpercaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum adik-adik semuanya. Yuk kita bermain tepuk-tepuk. Tepuk Nabi, Nabimu Muhammad, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, pamannya Abu Thalib, kakeknya Abdul Muthalib, istrinya Khadijah, putrinya Fatimah, lahirnya di Mekah, harinya hari Senin, tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, wafatnya di Madinah. Selamat mencoba ya adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share channel Depot Iqro Assalam. Akan banyak review produk dan edukasi kebutuhan mengaji. Ikuti juga ya medsos Depot Iqro Assalam. Demikianlah kisah keteladanan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihi salam. Semoga kita bisa mengambil ibroh atau manfaat dari pembelajaran pada hari ini. Semoga kita terhindar dari kedurhakaan dan selalu dijaga oleh Allah dari keimanan dan ketakwaan menuju surga nanti. Amin, amin ya robbal alamin.